luar panas-panasan. Jadi sebenarnya yang perlu kami sampaikan di sini adalah ini permasalahan lama yang tidak selesai karena memang tidak ada niat mau menyelesaikan. Karena kalau tidak ada niat mau menyelesaikan pasti selesai. Gitu. Jadi menindaklanjuti bahwa HGU PT Agrisinal itu habis per 31 Januari 2020. Itu yang perlu kita. Selanjutnya mereka mendapat hak istimewa untuk memproses perpanjangan atau pembaharuan HGU mereka selama 2 tahun yang habis per 31 Desember 2022 yang lalu. Nah, pada saat masuk ke bulan Januari, ada dilema di masyarakat yang mengatakan apakah, pertanyaan yang timbul, HGU barunya sudah keluar atau belum? Karena tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan itu. Sampai saya tanya ke camat pun tidak tahu tentang itu. Nah, jadi yang kami pertanyakan adalah terkait dengan perpanjangan HGU itu, apakah HGU itu sudah selesai atau belum? Kalaupun selesai, HGU barunya sudah keluar, itu berapa luasannya? Dan penyakit lamanya yang timbul, dan ini sebenarnya sudah disurati oleh desa, sudah disurati oleh dinas, bahkan sudah disurati oleh pemerintah daerah, bahwa kami masyarakat desa Paseban meminta perusahaan untuk membuat batas antara HGU dan non HGU, Pak. Karena yang terjadi selama ini adalah, kebetulan Bapak pihak Kapolres ada, sudah beberapa orang warga kami yang ditangkap, Pak, dengan tuduhan mencuri, memasuki, menyerobot dan lain-lain ke dalam HGU mereka. Padahal kita tidak tahu apakah itu HGU atau tidak. Tidak ada plang, tidak ada patok, yang ada hanya patok latihan tempur brimob. Untuk apa itu? Itu yang kami pertanyakan. Dan kami juga menduga adanya wilayah abu-abu yang tidak dihibahkan untuk masyarakat, tidak masuk HGU, tapi ada wilayah. Kami menduga demikian. Itu Pak Pengacara ya? Iya. Ya. Itu yang pertama. Kedua, yang kami pertanyakan adalah terkait dengan undang-undang yang menyebutkan bahwa perusahaan atau pemilik HGU wajib membina 20% dari luas HGU mereka, dan apabila kurang dari 20% dari luas HGU mereka, minimal kurang dari 20% dari HGU mereka, maka itu bisa diambil dari lahan inti HGU itu sendiri. Betul semuanya ya? Kalau saya salah. Nah, itu yang kami pertanyakan. Nah, kami pertanyakan dengan perusahaan, mereka selalu beralasan mereka sudah ada lahan plasma itu tanpa memperlihatkan data-datanya. Sedangkan yang kami rasa di 5 desa penyangga itu tidak ada, bahkan minim sekali, Pak. Nah, saya lupa pada poin pertama tentang tapal batas tadi saya tambahkan, alasan perusahaan tidak mau memasang patok batas antara HGU dan non-HGU adalah mereka mengatakan itu bukan wewenang mereka dan wewenang BPN. Tapi sesungguhnya itu sudah terbantahkan waktu kita pertemuan di ruang Kapolres, Pak Kabako. Nah, pada saat itu Robin selaku GM perusahaan Agrisinal, Robin Butar-Butar, itu menyampaikan alasan yang sama, mereka tidak bisa memasang patok batas karena itu bukan wewenang mereka dan itu wewenang BPN. Dan itu langsung dibantah oleh Kanwil BPN Provinsi pada saat itu. Saksi masih ada. Mereka mengatakan bahwa tidak perlu menunggu Kanwil BPN Provinsi untuk melakukan pemasangan batok karena pihak perusahaan itu sudah mempunyai koordinatnya. Pasti mereka punya tim ukur atau SI, sistem informasi di mereka. Mereka selalu beralasan begitu. Makanya saya juga sudah sampaikan dengan kalau dinas DPRKP Pak Wawan, terus kalau Pemda dulu almarhum Pak Dullah, saya sampaikan, tolonglah, karena warga kami itu sangat banyak yang tertangkap karena kasus ini. Itu yang kami minta. Pak Wawan, saya yakin sudah diteruskan ke saya, minta patok itu, tapi tidak ada yang dilakukan. Nah, maka semakin besar pertanyaan kita bahwa ada apa? Mengapa mereka menyembunyikan luas HGU yang sebenarnya? Sedangkan ketika masyarakat masuk ke sana selalu ditangkap dengan alasan penyerobotan dan lain-lain. Itu. Nah, yang ketiga, kami sudah berkali-kali menyampaikan ke pihak Agrisinal untuk, ini Pak Wawan yang dari awal mengikuti ini, saya yakin, untuk
menunjuk, memasang patok, dan memasang plat. Lahan yang akan diberikan untuk calon perumahan masyarakat. Dan itu sampai saat ini Pak Wawan, Bu Kadis, itu tidak pernah mereka lakukan. Pak Wawan sempat mencak-mencak, terakhir kita cek Pak Wawan. Dan mereka tidak melakukan itu. Maunya masyarakat, kalaupun itu lahan Pemda seperti di Pamor, pasang plat, lahan Pemda sekian hektar, lahan untuk perumahan sekian hektar, lahan untuk kas desa sekian hektar, tidak ada. Nah, ini yang terjadi di masyarakat yang selalu membuat gesekan antara masyarakat, perusahaan, dan aparat. Yang dikorbankan masyarakat, kembali seperti itu. Saya pikir itu penyampaian saya. Nanti kalau ada yang kurang, Pak Rory atau yang lain silahkan ditambah.